Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelisnya Allah, dan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kemarin tentang infak, pintu rezeki, bagian kedua. Sebenarnya bagiannya akan terus panjang, tidak hanya kedua, ketiga, keempat, karena kita mengaji dengan guru yang sangat tepat, yang wara, yang juhud, yang istiqamah. Ya Allah, beliau seorang hafidh yang hafal Quran, dan beliau menguasai kitab kuning cukup apik, cukup rapi. Dari beliau lahir generasi-generasi para penghafal Al-Quran. Dan Allahu Akbar, bahagia sekali beliau sekarang ada di samping Arifin Buya Yahya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi sebelumnya ikhwah, kita simak dulu. Silakan di rumah dimanapun, buka surah Al-Baqarah ayat 263 bersama akhi fillah Ustadz Jainil Haq. Beliau adalah imam dan juga muadzin Masjid Az-Zikra Sentul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata baik dan memberi maaf kepada seseorang lebih baik daripada memberikan derma kepadanya, lalu diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan hati orang yang diberi itu. Allah Maha berkecukupan dan Maha penyantun. Allahu Akbar. Berkata baik dan minta maaf lebih baik daripada pemberian disertai hal yang menyakitkan. Nasihati kami Buya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa semua, wabil khusus guru kami yang senantiasa kami harap doa dan kami harap pengarahan bimbingan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tadi taujih Rabbani. Allah setelah menjelaskan keutamaan di dalam berinfak yang akan mengundang rizki, setelah itu Allah menyempurnakan bagaimana seorang hamba di dalam infak agar benar dan baik. Kadang kita menemukan orang yang minta kepada kita tidak punya adab. Sebetulnya di situ juga untuk kalau Imam Ghazali kalau pengen tahu keikhlasanmu, coba jika ada orang mengetuk rumahmu dengan ketukan yang amat keras, lalu dengan suara yang keras meminta kepadamu, kebetulan di saat itu engkau lagi tidur, apa yang kau lakukan saat itu? Mungkin akan kita tolak, kamu tidak punya adab. Kemudian setelah itu datang yang kedua, dengan bahasa lembut, mohon maaf, dengan panjatan doa yang banyak, dengan kata-kata yang lembut baik. Kira-kira bagaimana? Akan kau kasih? Kata Imam Ghazali. Dijawab, akan kami kasih baik. Di saat itu kamu belum ikhlas. Sebab yang pertama juga butuh, yang kedua juga butuh. Bedanya yang pertama tidak adab kepadamu, yang kedua beradab kepadamu. Jadi di saat engkau memberi yang kedua, kamu hanya ingin dibalas dengan senyumnya saja.
bukan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita menemukan orang yang minta kepada kita dengan tidak adab. Kalau engkau tidak bisa memberi, jangan mencaci. Qaulun ma'ruf. Kadang sudah tidak memberi, mencaci. Bahasa. Tidak memberi, mencaci lagi. Wong memberi mencaci saja dicaci. Di mana? Termasuk minal kabair dikatakan. Thalathatul la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Al-Mannan, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan, tidak dilihat oleh Allah di akhirat. Sekarang tidak ngasih marah-marah, tidak ngasih marah-marah. Naudzubillah. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Kalau memang kita tidak punya, katakan mohon maaf, saya tidak ada. Wa maghfiratun, memaafkan. Biarpun dia dengan cara memintanya tidak baik, maka ketahuilah kita lapang dada memaafkannya. Itu khairun, lebih bagus daripada sedekah yang kita berikan lalu setelah itu kita menyebut-nyebut bahkan dengan kalimat yang tidak indah, kalimat yang tidak baik, menyakitkan, dan itu menghapus. Itu lebih dari riya. Kalau riya itu hanya pengen disanjung oleh dia, tapi ini mencaci, ngasih tapi menyakitkan. Menyebut kebaikannya iya, lebih dari itu menyakitkan, dan itu adalah termasuk dosa. Subhanallah, berbuat baik tapi menjadi dosa. Maka harus ditata benar. Kalau ingin berjuang di jalan Allah, memang harus ada ilmu, harus ada. Kalau tidak, kata Imam Ghazali, akan lolos. Amalnya berjalan, sedekah keluar tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yatba'u ada, jadi sedekah ada. Orang melakukan sedekah tapi diikuti dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat yang menyakitkan, dan ketahuilah itu bukan saja amalnya tidak diterima, tapi lebih dari itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, menjadi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal lagi yang paling penting, lebih penting. Artinya apa? Untuk bisa melaksanakan ini adalah apa? Di saat kita menjadi posisi orang yang meminta, apakah atas nama pribadi yang fakir atau atas nama yayasan? Jangan kita meminta menjadi orang tersebut punya sifat man. Jangan sampai kita meminta menjadi orang itu marah kepada kita. Sehingga di dalam meminta itu adab. Ada orang pengen membangun pesantren atau masjid, lalu begini, yang penting banyak, ikhlas gak penting. Ini kurang ajar. Ini kurang ajar, paling kurang ajarnya manusia. Karena apa? Pengen pondoknya gede, tak taunya orang itu masuk neraka. Tidak, harus adab. Sehingga Nabi tidak pernah menyiksa orang. Tidak pernah mengatakan, hei Umar, hei Uthman, hei kaya, aku mau jihad, mana duitmu? Tidak ada. Tapi Nabi selalu menghimbau. Setelah itu tersentuh hatinya, sehingga keluar dari hatinya dengan penuh ikhlasan. Kadang kita panitia pembangunan itu yang inginkan adalah gedenya masjid, gedenya pesantren, tidak peduli yang nyumbang itu masuk surga atau tidak. Termasuk kedoliman yang paling besar dari panitia adalah tidak memperhatikan orang yang berinfak. Dan tanyakan kepada kita semua yang pernah ngurusi masjid, pernahkah kita mendoakan orang yang menitipkan satu bata merah? Makanya lihat, yang paling penting adalah kita mendoakan. Setelah itu mendoakan siapapun yang berjuang bersama kita dengan doa-doa ketulusan, dan itu yang mereka butuhkan. Gak butuh balasan, mereka orang kaya kok. Mau kita kasih duit, kasih hadiah, mereka orang kaya. Ternyata yang mereka butuhkan adalah mendoakan mereka. Semoga Allah berikan ketulusan. Dan sudahkah kita lakukan? Kadang kita terlena dengan kemegahan bangunan kita. Oh alhamdulillah, lupa yang bangun siapa, yang ini. Masya Allah. Jadi ini tugas kita semua. Dan yang pertama sebelumnya apa? Di saat meminta dengan yang baik. Jangan bikin malu. So ketika ada satu tempat ingin membangun pesantren, ada pejabat datang, waktu itu gubernur. Kemudian ada satu orang yang kocak, berbicara kocak itu langsung menembak instansi ini kasih apa ini? Bukan apa gubernur ini? Ini apa? Dalam satu waktu memang bisa berapa miliar. Tapi itu bukan caranya Rasulullah membuat orang malu. Dikatakan al-akhdhu bil haya'i akhdhu bis saif. Kalau orang mengambil dengan mempermalu, maka itu seperti main pakai pedang. Sama, orang punya makom, ustadz, kiai, lalu berkata, jamnya mana buat saya? Surga insyaAllah. Kayak punya surga aja. Dikasih, karena malu kalau tidak ngasih. Ini kayak main pedang, kayak ngerampoknya pakai agama. Itu lebih jahat lagi dari perampok di pasar. Allah. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga ulama-ulama kita semua. Masya Allah. Kita juga pengen dengar, Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena itu walaupun serpihan pasir 100 rupiah ikhlas, subhanallah, itulah cikal bakal tumbuh keberkahan. Allahu Akbar. Jadi kalau datang orang miskin ke rumah minta sesuatu pada kita yang sangat dibutuhkan, kita nggak punya apa-apa karena memang susah saat itu, maka berikanlah senyum.
Insya Allah yang miskin itu berkata, aku tidak butuh senyum. Orang lapar kok disenyumi. Ikhwah, khasnya Buya Yahya selalu menyampaikan tentang kebersihan hati, kehati-hatian. Jangan sampai dalam syariat hatta infak sekalipun diiringi dengan hawa nafsu. Disitulah sebenarnya infak sebenarnya. Dari keimanannya kepada Allah, lillah. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tetap ada sekalipun kata ada sudah tidak ada. Dan juga tidak disebut ria kalau memang ingin fastabiqul khairat. Juga sembunyi-sembunyi bisa punya sifat ujub. Yunfiquna sirra wa alaniyah bil-laili wan nahar. Taujih Rabbani dalam surah Al-Baqarah 274. Mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mau malam atau siang, yang penting hatinya. Nah, Buya selalu bicara hatinya lillah. Rasul pun mengajak sahabat untuk berlomba-lomba. Bahkan ada Subhanallah, diisyaratkan oleh Rasulullah, sebagian orang memang Nabi pernah menyebutkan sedekah sir sembunyi itu lebih bagus daripada sedekah terang-terangan. Tapi dalam riwayat yang lain ternyata bagi yang sedekah terang-terangan 2 pahala. Di saat sudah tertata, sudah biasa sedekah sir sembunyi, maka sedekah terang-terangan punya 2 pahala, khususnya bagi orang-orang yang diikuti. Yang pertama untuk tahadduts bin nikmat, syukur atas nikmat Allah. Yang kedua untuk bisa diikuti yang lainnya, sehingga semua yang mengikuti sepanjang waktu pahalanya juga ditumpangkan kepada orang yang memberi contoh sedekah tersebut. Ini. Tapi ingat mukaddimahnya adalah memulai dulu dengan membiasakan sedekah tersembunyi atau sedekah dilatih hatinya. Setelah itu baru martabat berikutnya sedekah terang-terangan. Gak apa-apa aku berbuat baik ini biar dilihat oleh orang, lalu orang lain tersentuh dan niru. Dan itu biasa di antara para kekasih-kekasih, orang yang saling mencintai. Misalnya saudagar kaya bersedekah lalu bercerita, kemarin aku membantu masjid Ad-Dzikra tapi kok belum beres-beres. Yang lain dengar, oh saya juga pengen. Yang mengajak itu pun mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat itu. Bahkan sampai ngomong tok, tapi jangan ngomong aja nanti. Ngomong tok menyampaikan pahalanya sama. Jadi menjadi market surga itu perlu. Jadi menyampaikan di sana ada menyampaikan tok ternyata pahalanya. Imam Al-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan pahalanya sama. Sebanyak orang yang berbuat maka dia pun mendapatkan seperti itu. Begitu mudahnya. Ini Buya, 100 rupiah dikumpulin. Ini sampai sebulan Buya, 2 bulan. 100 dapat. Punya makna mendidik anak-anak untuk kenal infak. Kata kalau bapaknya jangan ini, bapaknya yang merah-merah itu. Ini anaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Rasulullah SAW menerima turun ayat tentang infak, sedekah, zakat itu para sahabat berlomba-lomba. Lalu Umar bin Khattab separuh hartanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, seluruh hartanya. Terdengar oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul SAW bertanya kepada mertua tercinta ini. Sahabat itu saling mencintai lalu sampai jadi keluarga ya Bu ya. Apakah benar engkau menginfakkan seluruh hartamu? Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab. Sakata Abu Bakar As-Siddiq, lam yujib. Diulangi lagi, apakah engkau menginfakkan seluruh hartamu di jalan Allah? Diam. Ketiga kali karena Rasul terus bertanya, tidak santun, tidak menjawab. Apakah kau benar menginfakkan seluruh hartamu di jalan Allah? Sadaqta, benar ya Rasul. Idan malak, kalau begitu apa yang kau punya? Subhanallah. Jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah wa anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang aku punya sekarang Allah dan engkau ya Rasulullah. Tiada yang kita miliki, hanya soal waktu semuanya akan kembali pada pemiliknya.
Hanya orang beriman yang cerdas, yang tahu bahwa harta ini milik Allah, maka ia buat menjadi amal jariah, amal yang panjang, amal yang baqa, yang ia bawa ke alam kubur, yang ia bawa di akhirat nanti. Allahu Akbar. Karena itu hanya orang beriman yang bersedekah, berinfak, berzakat. Kalau tidak, dianggap dusta imannya. Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin dan tidak menyantuni anak yatim. Mereka dusta. Allahu Akbar. Lagi-lagi terbatas waktu, Buya. Makanya ngaji, datang ke Cirebon, pesantren Al-Bahza. Setiap bulan, Buya, hari apa kajian bulanannya? Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Setiap Seminggu pekan. sekali. Setiap Sabtu dan setiap Ahad. Jam? Sabtu tafsir setengah 7 sampai jam 8. Sabtu tafsir, Ahad hadis. Sama jamnya. Jamnya sama. Jamnya sama. Al-Bahza, Cirebon. Allahu Akbar. Terima kasih, Buya. Dan juga bisa hadir langsung yang dekat di sini, Jakarta, Bogor, Cibinong, Babakan Madang, Masjid Az-Zikra Sentul setiap subuh sampai isyraq bersama guru-guru. Arifin hanya menjadi wasilah, MC. Allahu Akbar. Karena Buya menasihati, yang menjadi wasilah kebaikan, dia mendapat nilai kebaikan itu. Semua kita bisa menjadi wasilah. Jadilah orang yang berdakwah. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang menjadi wasilah dalam dakwah itu. Terima kasih HMTP menjadi wasilah dakwah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kru-kru semua meraih pahala yang banyak. Terima kasih amal jariah ikhwah semua. Insya Allah kami terus, tadi Buya bilang jangan lupa mendoakan. Kami terus mendoakan Buya, walaupun 100 rupiah, walaupun 100 rupiah, walaupun hanya dengan doa. Ya Allah, berkahi semua yang berinfak, semua yang memperhatikan perjuangan di jalan-Mu ya Allah. Maafkan Arifin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi